Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2709 sampai bab 2712. Ketika Hong Changqing melihat waktu telah mencapai pukul 8, dia menundukkan tangannya kepada Ye Chen dan Wan Po Jun, melangkah ke depan semua orang, dan berdiri di hadapan mereka. Pada saat ini, Hong Changqing mengulurkan tangan dan menyentuh janggut panjangnya, dan berkata dengan keras semuanya. Selamat datang di konferensi pelatihan seni bela diri pertama yang diselenggarakan oleh Guru Ye. Saya Hong Changqing, Kepala Taizen Tao yang ke-39, dan saya beruntung dihargai oleh Guru Ye. Saya di sini untuk memberi Anda ceramah seni bela diri. Di periode waktu berikutnya, saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya kepada Anda tanpa syarat apapun. Saya berharap dapat membuat kemajuan bersama denganmu, segera setelah saya selesai berbicara. Para siswa di seberang saya langsung bertepuk tangan, hangat. Setelah Hong Changqing menunggu tepuk tangan berhenti, dia melanjutkan, dalam ceramah ini, saya akan mengajari Anda semua isi bab pertama, Taizen Hunyuan Tao, tanpa syarat, karena Taizen Hunyuan Tao adalah disiplin yang sangat istimewa. Keterampilan mental seni bela diri yang terperinci. Jadi mulai sekarang, tidak peduli apa tingkat kultivasi Anda, apakah Anda seorang master yang telah memasuki alam gelap, atau pendatang baru yang belum memulai, silakan mulai belajar dari awal secara bertahap, cara yang membumi. Ye Chen telah mengeluarkannya sejak lama, jadi mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan semua tahu bahwa Taizen Hunyuan Dao adalah metode mental seni bela diri yang langka. Bahkan Wan Po Jun pun siap untuk belajar itu dari awal. Kemudian, Hong Changqing memulai dari bab pertama, Taizen Hunyuan Tao, dan memberitahu semua orang tujuan dan prinsip Taizen Hunyuan Tao. Isi pengajaran Hong Changqing pada hari pertama semuanya teori, tanpa konten apapun yang berhubungan dengan latihan, namun memberikan banyak master seni bela diri, termasuk Wan Po Jun, pemahaman baru tentang seni bela diri. Sedangkan bagi pemula seperti Nanako, Qin Aoswei, Chen Zekai dan Hong Wu yang belum memulai, metode pengajaran ini juga memberi mereka lebih banyak waktu persiapan. Setelah kelas hari pertama, baik master kegelapan seperti Wan Po Jun maupun pendatang baru seperti Nanako sangat puas dengan konten yang diajarkan oleh Hong Changqing. Ye Chen menonton selama sehari dan sangat menghargai penampilan Hong Changqing selama dia diberi cukup waktu. Dia akan dapat membantu orang-orang ini membangun kembali fondasi seni bela diri yang kokoh. Setelah kursus, Ye Chen secara khusus menemui Nanako dan Qin Aoswei dan bertanya kepada mereka, bagaimana perasaanmu hari ini? Nanako berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, rasanya seperti kelas bahasa Inggris pertama ketika saya masih kecil. Saya tidak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris, jadi saya hanya bisa belajar dulu. Saya mulai belajar dari 26 huruf, dan saya sedikit tidak nyaman dengan cara penyajian 26 huruf itu. Namun, apa yang dikatakan Hong Tianxi lebih dari itu menarik. Uraiannya sangat membumi dan dapat membantu pendatang baru seperti kita memahami seni bela diri, berbagai meridian, dantian, dan istana Niwan yang disebutkan oleh Master Hong Tian. Meskipun saya masih belum memahami misterinya dengan jelas, melalui penjelasannya perkenalan, saya sudah memiliki kesan nyata tentang ini. Ini seperti guru bahasa Inggris yang memberitahu kami ketika kami masih muda, memberitahu kami bahwa A itu seperti menara besi, B itu seperti kacamata, C itu seperti bulan. Qin Aoswei mau tidak mau menghela nafas. Ceramah guru Hong Tian memang sangat bagus, dan kedengarannya tidak sulit untuk dipahami. Tetapi saya tidak berani mengatakan seberapa banyak yang saya pahami. Untungnya, Hong Tianxi tidak mulai mengajar latihan praktis segera. Jika tidak, saya tidak akan tahu harus berbuat apa. Ye Chen membaca silabus Hong Changqing,
Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia hanya berbicara dengan Anda tentang pengetahuan teoretis hari ini. Tidak masalah jika Anda tidak mengerti. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan memperkenalkan Anda satu persatu struktur meridian tubuh manusia berdasarkan diagram meridian tubuh manusia. Sama seperti mereka yang ingin belajar kedokteran harus terlebih dahulu kenali tubuh manusia, strukturnya sama. Dia tidak akan berusaha keras untuk meningkatkan kecepatan mengajar. Semuanya masih tentang kemantapan dan kemantapan. Oleh karena itu, operasi praktik spesifik pasti akan menunggu sampai Anda terbiasa dengan pengetahuan teoritis selama beberapa hari. Pada saat itu, Anda mungkin dapat langsung merasakan efek meridian dan dantian. Ada. Qin Aosway tersenyum dan berkata, "Tuan Ye mengatakan ini, saya merasa jauh lebih nyaman." Kemudian, Ye Chen melihat Hongwu dan Chen Zekai tidak jauh dari sana, dan dia berkata kepada Nanako dan Qin Aosway, "Kalian harus mencerna poin pengetahuan yang diajarkan oleh Guru Hong Tian terlebih dahulu. Saya akan menyapa Hongwu dan Chen Zekai." Setelah itu, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan mendatangi Hongwu dan Chen Zekai. Hongwu bertanya kepada Chen Zekai dengan suara rendah saat ini, "Chen tua, apakah kamu pikir kamu memahaminya?" Chen Zekai berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, "Saya pikir kamu secara umum dapat memahaminya dan mengetahui apa itu seni bela diri, itu saja." Hongwu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya saya telah memahami gambaran umum. Saya secara kasar memahami prinsip seni bela diri, yaitu terus-menerus membuka meridian Anda sendiri melalui energi sejati. Sambil meningkatkan energi sejati, Anda juga dapat memperkuat tubuh Anda, tetapi Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan memiliki kesempatan untuk mempraktikannya." Chen Zekai mengingatkan, Guru Hong Tian berkata bahwa dalam hal seni bela diri, ingatlah untuk tidak melewatkan level latihan, dan Anda harus berlatihlah dengan mantap. Kita sekarang seperti teorinya sebelum belajar mengemudi. Untuk kursusnya, Anda harus memahami teorinya terlebih dahulu lalu naik bus untuk menghubungi kami. Ini sebenarnya cukup bagus, langkah demi langkah. Hongwu terkekeh dan berkata, "Saya ingin membuat terobosan dalam kekuatan pribadi saya dengan cepat. Dan kemudian saya juga dapat menunjukkan tangan saya dan memberi saya saudara-saudara itu. Lihatlah dan beritahu mereka bahwa pedang Hongwu Bao saya belum tua, Ye." Chen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tampaknya pemahaman Lao Chen jauh lebih baik daripada pemahaman Hongwu." Keduanya mengetahui bahwa Ye Chen berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, dan Tuan." Ye Chen sedikit mengangguk pada keduanya dari mereka dan berkata, "Perjalanan menuju seni bela diri adalah perjalanan yang panjang, jadi landasan awal sangatlah penting. Hongwu harus ingat untuk tidak terburu-buru meraih kesuksesan di masa depan, seperti belajar piano. Ketika guru mengajari Anda membaca musik dan teori musik dasar, Anda tidak perlu khawatir mempelajari musik dengan cepat, jika tidak, Anda akan meletakkan kereta di depan kudanya." Hongwu dengan cepat berkata dengan hormat. Dia berkata, "Tuan Ye, Anda benar. Saya tidak punya masa depan. Saya sudah tidak sabar sejak saya masih kecil." Setelah mendengarkan Hong Tianxi mengatakan ini, saya merasa ingin menemukan struktur fisiologis setelah mempelajarinya di kelas biologi sekolah menengah pertama. Ini seperti berlatih bersama dengan teman sekelas perempuan. Chen Zekai di samping tertawa dan berkata, "Saya tidak bisa makan tahu pedas dengan tergesa-gesa. Dibutuhkan 1 atau 2 tahun bagi orang untuk memulainya. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya dalam 1 hari? Perlu 1 atau 2 tahun lagi untuk menyelesaikannya. Lakukan, sudah berakhir." Hongwu mengangguk dan tersenyum. "Tuan Chen benar." Ye Chen tersenyum saat ini, "Oke. Saya tidak akan memberitahu Anda 2 lagi. Anda akan mulai mencoba operasi yang sebenarnya dalam waktu sekitar seminggu. Letakkan fondasinya dengan baik minggu ini, dan cobalah untuk tidak membiarkan segala sesuatunya tergelincir ketika saatnya tiba." Mereka berdua secara alami mengangguk setuju, dan melihat bahwa hari sudah larut,
Ye Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan melaju menjauh dari Camp Elises. Sementara itu, New York, AS, di gedung Anbang di Manhattan, keluarga An bangun pagi dan bersiap pergi ke restoran untuk sarapan. Demi keamanan selama ini, sebagian besar keluarga Anbang tinggal di gedung Anbang yang dijaga ketat, termasuk bapak dan ibu tua. Kondisi lelaki tua itu akhir-akhir ini tidak stabil, dan gejala penyakit Alzheimer datang silih berganti, sehingga perempuan tualah yang mengambil keputusan tentang banyak hal di rumah. Saat ini, melihat anak dan cucunya hampir semuanya ada di sini, Nyonya An mengetuk meja dan berkata, "Semuanya, saya ingin mengumumkan sesuatu." Mendengar ini, semua orang segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan memperhatikan dengan seksama. Nyonya tua, tunggu langkah selanjutnya. Melihat semua orang menunggunya, wanita tua itu berkata dengan tenang, "Saya sudah meminta orang untuk membeli real estate di Jinling sebelumnya. Jadi saya memutuskan bahwa mulai hari ini, keluarga An akan berangkat ke Jinling satu demi satu. Orang tua dan aku berencana untuk menghabiskan sore ini, ayo pergi." Setelah itu, dia berkata kepada An Chong Kyu tanpa menunggu reaksi semua orang, "Demi keselamatan, semua orang akan berangkat dalam 3 hari. Terserah kamu, Chong Kyu, untuk putuskan siapa yang duluan dan siapa yang datang terakhir." Keluarga An sudah lama mengetahui bahwa wanita tua itu akan pergi ke Jinling. Apalagi keputusannya sudah disetujui oleh seluruh keluarga. Setelah mengalami krisis yang hampir memusnahkan keluarganya, keluarga An kehilangan minat pada karir, uang, dan status, dan berharap untuk berusaha sebaik mungkin untuk menutupi kekurangan dalam hidup mereka di masa depan. Bagi seluruh keluarga An, kematian An Cheng Ki tentu saja merupakan penyesalan terbesar. Yang terjadi selanjutnya adalah keberadaan Ye Chen. Kematian seorang Cheng Ki tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat diperbaiki, dan satu-satunya hal yang dapat menebus kesalahannya sekarang adalah menemukan Ye Chen. Apalagi saat penyakit Alzheimer lelaki tua itu menjadi semakin serius. Keluarga An tidak ingin menemukan Ye Chen di masa depan ketika lelaki tua itu sudah benar-benar melupakan Ye Chen. Seorang Chong Kyu, sebagai orang umum yang bertanggung jawab atas urusan internal keluarga An, telah mengatur agar bawahannya membeli Villa Wan Liu di Jinling terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga telah mengoordinasikan lebih dari 100 ahli seni bela diri dan terlatih dengan baik, pengawal untuk pergi ke Jinling terlebih dahulu untuk bersiap. Ada begitu banyak ahli yang melindungi Wan Liu Villa di semua tingkatan, dan keamanan di Tiongkok jauh lebih baik daripada di Amerika Serikat, dan tidak ada penyebaran senjata. Oleh karena itu, bagi keluarga An, keselamatan keseluruhan di Jinling juga penting, jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Saat ini, An Chong Kyu berkata, "Bu, kali ini saya akan menemani ayah dan ibu. Zaonan dan Yo Yu akan tinggal di Amerika Serikat untuk mengatur urusan anak-anak. Setelah anak-anak menetap, mereka akan berangkat ke Jinling untuk mengikuti kita. Mari kita bertemu." Kai Feng tidak terburu-buru untuk berangkat untuk saat ini. Beberapa urusan bisnis di Amerika Serikat, serta berbagai urusan dewan direksi, masih memerlukan Kai Feng untuk mengaturnya, jadi Kai Feng pergi terakhir. Nyonya An tidak keberatan dengan pengaturan ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ikuti saja pengaturan Chong Kyu." Yang lain juga mengangguk. Seorang Chong Kyu, kakak tertua, selalu bisa mengatur semua urusan keluarga dengan tertib, jadi dalam keluarga, dia sangat populer. Bahkan An Kai Feng, yang memiliki wewenang besar dan bertanggung jawab atas seluruh bisnis keluargaan, selalu menuruti nasihat An Chong Kyu dalam urusan internal keluarga. Melihat tidak ada seorang pun yang keberatan, An Chong Kyu bertanya kepada wanita tua itu, "Bu, menurutmu kapan saat yang tepat bagi kita untuk pergi?" Nyonya tua An berkata tanpa berpikir, "Ayo berangkat malam hari, berada di sana setelah tidur. Saya sudah meminta Hong Tianxi membantu kami melihat Feng Shui Villa Wan Liu. Hong Tianxi mengatakan bahwa lingkungan alam di sana sangat bagus,
dibandingkan dengan kota-kota besar seperti New York, lebih cocok untuk kita orang tua untuk memulihkan diri. Seorang Chongqiu segera berkata, "Baiklah, Bu, kalau begitu saya akan mengoordinasikan pesawatnya sekarang dan sampai di sana sesegera mungkin." Oh, ngomong-ngomong, wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ada sesuatu? Aku ragu-ragu lagi dan lagi, tapi aku masih ingin menyapamu." Semua orang buru-buru berkata, "Bu, tolong beritahu saya." Wanita tua itu memandang sekeliling ke semua orang, lalu berkata, "Kali ini ketika saya pergilah ke Jinling, tak seorang pun dari kalian diperbolehkan membawa anggota keluargamu bersamamu. Katakan kepada mereka bahwa itu adalah niatku. Jika mereka mengeluh tentangku, biarkan mereka mengeluh." Istri seorang Zaonan selama 20 tahun ternyata adalah agen yang menyamar dikerahkan oleh masyarakat Poking selama lebih dari 20 tahun. Kejadian ini membuat wanita tua itu sangat tidak aman. Dia tidak tahu apakah separuh putra sulungnya An Chongqiu, putra keduanya An Kaifeng, dan putri bungsunya An Youyu memiliki bahaya tersembunyi yang sama. Jadi kali ini dia pergi ke Jinling untuk mencari petunjuk tentang cucunya. Dia tidak tahu. Tidak ingin ada faktor tidak stabil yang mengganggunya. Di antara mereka, An Chengqi telah meninggal dunia. Jika Ye Chen terlibat karena kurangnya kerahasiaan, dia takut dia tidak akan bisa menjelaskan kepada putri sulungnya setelah kematiannya. An Chongqiu, An Kaifeng, dan An Youyu juga memahami kekhawatiran wanita tua itu dengan sangat baik. Meskipun mereka mempercayai pasangannya, tidak ada yang berani berbicara terlalu banyak saat ini. Jadi An Chongqiu adalah orang pertama yang mengungkapkan posisinya. "Bu, jangan khawatir. Kali ini saya tidak berencana membawa istri dan anak-anak saya ke Jinling." An Kaifeng dan An Youyu juga mengangguk setuju. "Oke," wanita tua itu berkata dengan gembira. "Mulai sekarang, selama masyarakat Poking tidak dihancurkan, semua urusan utama keluargaan hanya dapat diputuskan oleh saya, lelaki tua itu, dan kalian berempat saudara dan saudari. Mereka yang berusia kurang dari 24 tahun keturunan keluargaan tidak boleh ikut campur. Begitu pula orang luar yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya." Semua orang mengangguk, dan di masa kritis ini, tindakan wanita tua itu disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Pada saat ini, wanita tua itu berkata kepada An Chongqiu, "Chongqiu, tolong hubungi Yalin dan lihat apa yang dia lakukan sekarang. Jika waktu dan tenaganya memungkinkan, mohon minta dia pergi ke Jinling bersama kami. Saat ini, selain Nanan, saya hanya mempercayai dia sebagai orang dengan nama keluarga asing, dan dia telah menjadi detektif selama bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih baik dalam menemukan orang selain dia. Jika dia bisa pergi bersama kami, dia seharusnya bisa itu membantu kami banyak." "Tidak masalah." Seorang Chongqiu segera berkata, "Saya akan segera menelepon Laoli untuk mengetahui apakah dia ada." Wanita tua itu mendesak, "Saya harus menunggu sebentar. Sekarang telepon saja. Jika Yalin ada di Amerika Serikat dan waktunya baik-baik saja, Anda dapat mengirim pesawat untuk menjemputnya dan kita akan berangkat bersama di malam hari." "Oke." Seorang Chongqiu segera mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke jendela untuk menelepon Li Yalin. Lulus. Li Yalin telah berada di Suriah beberapa waktu lalu. Misinya adalah mencari tahu di mana tentara mati masyarakat Poking lainnya ditempatkan. Namun, sejak Ye Chen bergerak dan membunuh Oh Bojun, pahlawan masyarakat Poking, dan berhasil melaksanakan rencana penggulingan, pertemuan dinasti Qing memasuki masa tidak aktif, dan petunjuk perusahaan pelayaran untuk sementara terputus. Jadi Ye Chen memberi Li Yalin liburan dan memintanya kembali ke Amerika Serikat untuk menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya. Saat ini Li Yalin baru saja kembali ke Houston selama 2 hari. Setelah menerima panggilan dari An Chongqiu, dia hanya menekan tombol jawab ketika dia mendengar An Chongqiu bertanya, "Li tua, apakah kamu di Amerika sekarang?" "Iya."
Li Yalin berkata dengan santai tanpa mengatakan apapun tentang perjalanannya ke luar negeri. Waktu yang lalu, saya di Houston. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Chong Kyu, kamu belum menghubungi saya selama ini. Mengapa kamu tiba-tiba menelepon hari ini? Apakah kamu memerlukan bantuanku? An Chong Kyu tidak ada tinta yang tersisa. Jadi dia langsung ke intinya, Laoli, ibuku berencana pergi ke Jinling untuk mencari petunjuk tentang keponakan tertuaku lagi. Dia ingin mengajakmu pergi bersamanya. Lagi pula, tidak seseorang lebih baik darimu dalam hal menemukan seseorang. Aku pandai dalam hal itu. Apakah nyaman bagimu untuk memeriksa waktu? Ketika Li Yalin mendengar ini, dia merasa sedikit khawatir. Bukannya dia tidak mau pergi ke Jinling, yang penting dia sudah mengetahui identitas Ye Chen, dan dia juga tahu kalau Ye Chen yang dicari keluargaan sudah menetap di Jinling. Namun, selama ini karena Ye Chen tidak mengangguk, dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, jika dia pergi ke Jinling bersama keluargaan, dia harus berpura-pura membantu keluargaan mencari keberadaan Ye Chen. Dia tidak tahan memikirkannya dari dua orang tua yang mencari cucunya dengan penuh semangat. Melihat Li Yalin tidak menjawab, An Chong Kyu berkata, "Tidak apa-apa, Li tua, jangan malu jika itu merepotkanmu." "Tidak," kata Li Yalin buru-buru, "saya sudah pensiun, bagaimana bisa tidak nyaman? Baiklah, jam berapa kamu ingin berangkat, saya akan siap." Seorang Chong Kyu berkata, "Ibuku bermaksud berangkat dari New York malam ini. Jika kamu tidak memiliki masalah, aku akan mengirim pesawat ke Houston untuk menjemputmu." "Oke." Li Yalin langsung setuju dan berkata, "Anda dapat mengoordinasikan penerbangan dan memberitahu saya waktu keberangkatan dari Houston. Saya hanya akan mengemas beberapa pakaian dan pergi ke bandara." Kata An Chong Kyu dengan penuh syukur, "Terima kasih banyak, Li tua. Saya akan segera mengatur penerbangannya, dan saya akan memberitahu Anda segera setelah pesawat tiba di Houston." "Oke." Setelah menutup telepon, Li Yalin berpikir sejenak dan memutuskan untuk melaporkan situasinya kepada Ye Chen terlebih dahulu. Di satu sisi, Ye Chen adalah penyelamatnya. Di sisi lain, Ye Chen juga menyelamatkan seluruh keluargaan. Di dalam hal ini, dia harus memberitahu Ye Chen situasinya. Jika Ye Chen benar-benar tidak ingin bertemu dengan keluargaan, dia sebaiknya membuat persiapan terlebih dahulu. Segera, dia menelepon Ye Chen. Saat ini sudah malam di Jinling, dan Ye Chen serta keluarganya sedang menonton TV di ruang tamu di lantai pertama. Melihat panggilan dari Li Yalin, Ye Chen datang ke halaman dan menekan tombol jawab. Di ujung lain telepon, Li Yalin berkata, "Tuan Ye, pamanmu memintaku untuk pergi ke Jinling bersama dia dan kakek nenekmu. Tujuannya adalah untuk mencari petunjuk tentangmu, dan kami akan berangkat malam ini. Aku sudah berjanji padanya saya ingin tahu apakah Anda punya instruksi." Ye Chen tidak terkejut saat mendengar narasi Li Yalin. "Lagi pula, ketika saya pergi ke Wan Liu Villa bersama Hong Changqing beberapa hari yang lalu, saya tahu bahwa keluarga nenek saya akan berangkat ke Jinling dalam waktu singkat. Jadi, dia berkata kepada Li Yalin, Anda dapat membantu mereka menyelidiki seperti biasa. Saya akan menangani semua petunjuk di Jinling, tetapi Anda harus berbicara dengan saya terlebih dahulu dan memberitahu saya di mana Anda akan mulai." Li Yalin berkata, "Saya kira kita mulai saja dari sekolah tempat kamu belajar dulu. Tempat orang tuamu mengalami kecelakaan, dan rumah tempat tinggal orang tuamu sebelumnya. Tentu saja, semua panti asuhan dan panti asuhan di Jinling juga menjadi prioritas utama. Aku tidak perlu mengingatkanmu tentang ini. Kurasa pamanmu dan yang lainnya hampir menyelesaikan petunjuknya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Aku akan mengurus ini. Jika ada hal lain, beritahu aku sebelumnya." Li Yalin berkata, "Tidak masalah." Kemudian, Ye Chen memberitahunya lagi, "Ngomong-ngomong, setelah kakek nenekku tiba, mereka harus memastikan bahwa mereka tinggal di villa di tengah Wan Liu Villa,
dan mencari cara untuk menunda waktu dan biarkan mereka tinggal lebih lama. Villa di tengah Wan Liu. Villa berisi formasi dan pil peremajaan yang ditinggalkan oleh Ye Chen. Pelepasan obatnya akan bertahan setidaknya sebulan. Semakin lama kedua orang tua itu tinggal di sana, semakin baik kondisi mereka, kondisi fisik akan. Li Yalin tidak tahu kenapa, tapi dia berkata tanpa ragu, "Baik Tuan Ye, saya akan memperhatikannya." Setelah mengatakan itu, Li Yalin dengan ragu-ragu bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar tidak akan mengenalnya, mereka?" Ye Chen berkata dengan tenang, berkata, "Kami hanya menghancurkan puncak gunung es Po King Hui. Terlebih lagi, siapa yang tahu berapa banyak mata-mata yang ditanam Po King Hui di sekitar kakek nenek saya? Jika saya mengenali mereka, masalah ini akan terjadi pasti tidak bisa disembunyikan dari Po King Hui. Pada saat itu, keuntungan dari musuh yang terang-terangan dan kita yang sembunyi-sembunyi akan hilang. Kemampuanku sendiri terbatas, dan aku mungkin tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku. Juga tidak kakek nenekku. Jadi sebaiknya aku tidak saling mengenali untuk saat ini." Li Yalin menghela nafas, "Kamu benar, keluargaan benar-benar tidak bisa menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi sekarang." Ye Chen menghela nafas dalam diam dan berkata, "Lakukan saja apa yang saya katakan untuk saat ini." "Baik, Tuan Ye." Menutup telepon dari Chen Zekai, Ye Chen segera menelepon Chen Zekai. Begitu panggilan masuk, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Chen Tua, beritahu semua orang di Jinling yang mengetahui bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Ye dan identitas Tuan Ye. Mulai hari ini, saya tidak akan diizinkan berbicara di depan orang luar manapun. Mereka tidak boleh menyebutkan identitas saya." Chen Zekai berkata tegas dengan nada tegas, "Baiklah, Tuan Muda, saya akan melakukannya sekarang." Kemudian, Ye Chen memanggil Su Ziyu lagi. Setelah panggilan tersambung, Su Ziyu berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen berkata, "Nona Su, tolong bantu saya menyampaikan kepada Bibi Du. Jika ada yang pergi ke rumah orang tua saya, rumah untuk menanyakan keberadaan saya, ingatlah untuk tidak mengungkapkan informasi apapun yang berhubungan dengan saya." Sore hari waktu setempat di Amerika Serikat, Li Yalin mengemas beberapa pakaian dan perbekalan sederhana, menaiki jet bisnis Gulfstream yang dikirim oleh Anjia, dan lepas landas dari Houston menuju New York. Seorang Chong Qiu telah mengatur penerbangan dari New York ke Jinling pada malam hari. Setelah Li Yalin mendarat di New York, ia dapat langsung berpindah ke pesawat penumpang besar Anjia ke Jinling. Kali ini, meskipun hanya Tuan dan Nyonya An Qishan serta putra tertua An Chong Qiu yang pergi ke Jinling dari keluargaan, mereka ditemani oleh banyak pengurus rumah tangga, asisten, pelayan, dan hampir 100 pengawal terlatih. Oleh karena itu, yang ditata An Chong Qiu kali ini adalah pesawat jet pribadi hasil modifikasi Boeing 748. Pesawat penumpang berbadan lebar berukuran besar ini juga terbagi menjadi 2 tingkat di bagian hidung. Di tingkat atas terdapat ruang tamu kecil dan 2 ruangan. Kamar tidurnya terdapat lebih dari 100 kursi kelas bisnis standar dan ruang istirahat untuk kru shift. Saat Li Yalin mendarat di New York, keluargaan dan rombongan baru saja selesai boarding di hanggar eksklusif perusahaan pelayarannya. Jet bisnis Gulfstream meluncur langsung ke hanggar dan perlahan berhenti di tempat parkir sebelah 748. Segera setelah itu, pintu kabin terbuka, dan salah satu awak kabin membawa Li Yalin turun dari pesawat. Sementara awak kabin lainnya membantunya membawa koper dan mengantarnya ke Boeing 748 di sebelahnya. Para kru membawanya langsung ke lantai 2748. Saat ini, An Chong Qiu sedang mengobrol dengan orang tuanya di sofa ruang tamu. Ketika dia melihat kru membawa Li Yalin, dia buru-buru melambai ke Li Yalin, "Kemarilah. Ayo, Lao Li, cepat duduk, aku menunggumu." Li Yalin tersenyum tipis, mula-mula menyapa kedua tetua itu, memanggil Paman An dan Bibi An, lalu berkata kepada An Chong Qiu, "Chong Qiu,
Ada apa jadwalmu? Pengaturannya terlalu ketat. Mengapa terbang di malam hari? Mengapa kamu tidak membiarkan Paman An dan Bibi An istirahat malam yang nyenyak? Mereka bisa terbang lagi besok pagi. An Chong Kyu berkata dengan senyum tak berdaya. Bukan terserah saya untuk mengatakan jam berapa kita akan terbang. Lupakan saja. Nyonya An di samping tersenyum dan berkata, Yalin, ayo terbang di malam hari dan tiba setelah tidur sebentar. Lagi pula, saya pasti tidak akan tidur nyenyak di pesawat. Saya akan bangun dari tidur. Saat kami tiba masih malam. Selain itu, saya kurang tidur. Saya baru melanjutkan tidur saya setelah mendarat. Ketika saya bangun, hari sudah subuh, jadi saya tidak harus menderita jet lag. Jika saya terbang di pagi hari dan terbang ke Jinling dengan sangat energi, hari masih pagi ketika saya tiba di Jinling. Saya khawatir saya tidak akan bisa melakukan apapun dalam satu hari, dan tidak mudah untuk mengatasi jet lag. Seorang Chong Kyu berkata dengan kagum, Bibi, itu pasti kamu. Ketika kamu mengatakan ini, itu langsung lebih masuk akal. Kamu berpikir lebih komprehensif daripada saya. Nyonya An tua berkata sambil tersenyum, jangan memuji saya secara membabi buta di sini. Jika Anda ingin berpikir lebih komprehensif, siapa yang dapat membandingkan dengan Anda? Seorang Kishan melihat keluar jendela dan terdiam beberapa saat, dan lalu bertanya kepada Nyonya An, Hui Yin, kita akan pergi kemana dengan pesawat? Nyonya An berkata dengan sabar, bukankah aku baru saja memberitahumu? Ayo kita pergi ke Jinling untuk mencari Chen Er. Mencari Chen, anakku. Seorang Kishan bergumam, lalu bertanya, berapa umur Chen Er tahun ini? Apakah dia sudah dewasa? Wanita tua itu berkata, Chen Er berusia 28 tahun ini. Mungkin saat kita menemukannya, dia bahkan bisa bersama cucunya. Kami menemukannya bersama. Seorang Kishan tertegun, mengangguk, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, dan berhenti berbicara. Li Yalin bertanya kepada wanita tua itu dengan suara rendah, Bibi, apakah Paman An serius lagi? Wanita tua itu mengangguk dan berkata, ini sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang setiap hari ketika saya bangun, ada sebagian besar kali, saya menjelaskan situasinya kepadanya berulang kali, tetapi seringkali saya berbalik dan melupakannya. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menambahkan, alasan mengapa saya bergegas ke Jinling dengan tergesa-gesa juga untuk alasan ini. Jika aku menundanya lebih lama lagi, bahkan jika aku bertemu Chen Er, aku khawatir dia juga tidak akan mengingatnya. Hei, Li Yalin menghela nafas dan berpikir dalam hati. Ye Chen memiliki keajaiban kekuatan untuk menyelamatkanku dan mengobati penyakit Alzheimer orang tua itu. Pasti mudah baginya. Ini saat dia pergi ke Jinling untuk pertama kalinya. Meskipun dia benar-benar tidak ingin bertemu pasangan tua itu, dia setidaknya harus menemukan acara baginya untuk menyembuhkan penyakit orang tua itu. Tepat ketika Li Yalin sedang memikirkan sesuatu, wanita tua itu berkata, ngomong-ngomong, Yalin, kamu telah menyelesaikan kasus selama bertahun-tahun, katakan padaku. Berdasarkan pada kamu pengalaman, di mana kita harus mulai mencari keberadaan Chen Er. Ini, Li Yalin sepertinya berpikir, tapi sebenarnya dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Keluarga An telah lama mencari di seluruh dunia waktu yang lalu, kecuali Jinling. Jika saya tidak mengenal Ye Chen dan Anda meminta saya untuk mengetahui keberadaannya, maka saya pasti akan menemukan cara untuk menjungkir balikkan Jinling. Jangan bahkan seekor anjing pun tidak bisa selamat, terutama di lingkungan yang relatif tertutup seperti panti asuhan. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya sekarang, apa yang harus saya katakan dalam keputusasaan? Li Yalin hanya bisa berkata dengan samar, saya pikir masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, jadi jika kami benar-benar kembali ke lokasi kejadian untuk menyelidiki, peluang menemukannya seharusnya kecil. Seperti yang Anda katakan, Ye Chen seharusnya berusia 28 tahun sekarang. Jarang ada orang dewasa berusia 8 tahun yang bisa hidup di tempat yang sama selamanya. Bahkan jika dia masih di Jinling setelah kecelakaan Cheng Qi,
kecil kemungkinannya dia akan tinggal di Jinling setelah 20 tahun ini. Juga, wanita tua itu menghela nafas. Apakah kamu punya uang atau tidak? Di lingkungan sosial ini, hanya sedikit anak muda yang bisa tinggal di satu tempat selama 20 tahun berturut-turut. Dia berkata dengan wajah tak berdaya. Hanya saja kami benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi kami hanya bisa kembali ke tempat kejadian itu terjadi dan menelusuri asal-muasalnya dari awal. Li Yalin merasa tertekan dan berpikir dalam hati, jika saya bersumpah kepada wanita tua itu dan memberitahu wanita tua itu bahwa Ye Chen kemungkinan besar tidak akan ada. Di sini, Jinling, ketika Ye Chen dan wanita tua itu saling mengenal, kakek dan cucunya berpegangan tangan dan berbicara tentang pengalaman mereka selama 20 tahun terakhir. Ye Chen sekali lagi mengatakan bahwa dia telah berada di Jinling selama 20 tahun. Bukankah itu tamparan di wajahku? Lagi pula, aku juga seorang detektif Tiongkok, dan kita tidak boleh mempermalukan orang ini. Memikirkan hal ini, dia segera kembali untuk menambahkan sesuatu, dan berkata, Bibi, saya pikir masalah ini juga memiliki beberapa poin, dan orang yang berbeda menargetkan orang ini. Keputusan yang berbeda akan dibuat untuk hal yang berbeda. Setelah jeda, Li Yalin menambahkan, jika orang biasa membunuh orang tuanya di tempat ini, dan dia tidak terlalu muda, maka dia pasti akan memiliki bayangan psikologis di tempat ini, dan bahkan saya akan mencoba yang terbaik untuk keluar dari sini dan tidak pernah kembali. Tetapi jika Anda adalah tipe orang yang sangat mementingkan emosi, kamu mungkin juga merasa orang tuamu dibunuh di sini, dan kamu hanya bisa lebih dekat dengan orang tuamu dengan tetap tinggal di sini. Ada juga orang yang berpandangan jauh ke depan. Setelah orang tuanya dibunuh, dia tahu bahwa situasinya tidak aman, mengikuti logika bahwa tempat paling berbahaya adalah yang paling aman, dia mungkin akan tinggal di tempat ini selamanya. Pada titik ini, Li Yalin menambahkan. Dia berkata, oh, ngomong-ngomong, ada cara lain, yaitu orang lain yang mengaturnya di belakang layar. Dalam hal ini, dia tidak dapat mengambil keputusan. Wanita tua itu terdiam beberapa saat lalu bertanya, Anda pasti pernah mengalami kasus serupa? Bukan, dalam kasus yang Anda tangani. Jika keluarga seorang anak terbunuh dan anak tersebut tidak diketahui keberadaannya, kemungkinan besar anak tersebut akan berada di manakah pada akhirnya? Li Yalin berpikir sejenak dan berkata jujur, Bibi, sejujurnya saya memang sudah banyak menangani kasus serupa. Sebagian besar anak yang masih hidup akan menghubungi kerabat lain, seperti kakek nenek, paman, dan bibi, setelah bersembunyi selama beberapa waktu. Umumnya mereka tidak menghilang dalam waktu yang lama. Jika menyangkut kasus anak hilang dalam waktu lama, dalam banyak kasus, anak yang selamat menjadi gelandangan tunawisma, tidur di reruntuhan dan di bawah jembatan setiap malam, tanpa tempat tinggal tetap. Pada siang hari, mereka melakukan pencurian kecil-kecilan atau menerima bantuan makanan dari mana-mana. Beberapa orang bahkan bergabung dengan geng atau menjadi kecanduan narkoba. Banyak orang bahkan tidak dapat hidup sampai usia 20 tahun. Setelah kematian, mereka polisi akan mengikuti prosedur untuk mengambil sampel DNA dan kemudian melepaskannya, memasuki database DNA untuk mencari petunjuk tentang keluarganya. Kemudian diketahui bahwa orang tersebut pernah menjadi satu-satunya anak yang selamat dari kasus pembunuhan. Nyonya Antua dalam keadaan linglung, dan setelah beberapa saat dia berbisik, setelah kecelakaan Cheng Qi dan Chang Ying, Chener tidak menghubungi siapapun, baik keluarga An, maupun keluarga Ye, tetapi Chener telah menghubungi sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia sudah berusia 8 tahun saat itu, dan dia pasti ingat informasi kontak keluarga An dan keluarga Ye di benaknya. Jika dia ingin menghubungi kami, pasti ada banyak cara untuk menghubungi kami, tapi dia tidak melakukan itu. Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu menghela nafas. Dia berkata pelan, saya pikir dia mungkin melampiaskan kemarahannya pada keluarga kami karena kematian orang tuanya. Li Yalin berkata dengan acuh tak acuh, ini,
Saya tidak tahu situasi spesifiknya, jadi saya tidak bisa memastikannya. Wanita tua itu menambahkan, Chener sangat pintar dan telah berpendidikan tinggi sejak kecil. Kalau dia masih hidup, jangan sampai dia tersesat seperti anak-anak yang kamu sebutkan. Jadi menurutku kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama dia bersembunyi dan tidak ingin melihat kita. Yang kedua adalah ada yang bersembunyi dan tidak ingin kita mengetahuinya. Saya lebih suka yang terakhir karena begitu banyak orang yang mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Seorang anak berusia 8 tahun, bagaimana Anda bisa menyembunyikannya dari semua orang? Seorang Chongqiu mau tidak mau bertanya, Bu, siapa yang akan menyembunyikan Chener? Wanita tua itu berkata dengan ekspresi serius, siapa yang akan melakukannya? Saya tidak tahu. Tetapi hanya ada dua kemungkinan, satu baik dan satu buruk. Yang baik mungkin adalah bawahan Cheng Qi dan Chang Ying. Yang jahat mungkin adalah musuh mereka atau orang lain dengan motif tersembunyi. Seorang Chongqiu mengerutkan kening. Bu, semua orang yang dimiliki saudara iparku di negara ini adalah kami semua telah mencari milik kami bawahan. Mereka tidak tahu keberadaan Chener, dan mereka sama cemasnya dengan kita. Iya, wanita tua itu mengangguk. Memang seperti ini menurut akal sehatku saat itu. Tapi setelah bertahun-tahun, sekarang pikirkan baik-baik, jika ada di antara mereka yang berbohong, kami tidak punya cara untuk memverifikasinya. Seorang Chongqiu bertanya, kalau begitu, apakah Anda ingin bertanya kepada mereka tentang situasinya lagi? Iya, wanita tua itu tampak tegas. Katanya, kali ini, saya harus menemukan keberadaan Chener. Jika Jinling tidak dapat menemukannya, saya akan terus mencari ke seluruh dunia. Pukul 9 malam waktu New York, pesawat pribadi modifikasi Boeing 748 ini lepas landas dari bandara JFK dan menuju Jinling, China, yang jaraknya 10.000 km. Setelah menempuh penerbangan selama 12 jam, pesawat Anjia mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Jinling pada pukul 9 waktu setempat di Jinling. Staf yang tiba di Jinling sebelumnya mengatur konvoi untuk membawa pasangan tua, An Chongqiu, Li Yalin dan lainnya ke Wan Liu Villa. Hari sudah larut malam ketika konvoi tiba di Wan Liu Villa saat ini. Wan Liu Villa sangat sepi dan nyaman, dan pengurus rumah tanggaan membawa mereka berempat langsung ke villa di tengah. Setelah lebih dari 10 jam perjalanan, kalian berempat agak lelah. Setelah kalian menentukan kamar, kalian kembali ke kamar kalian untuk istirahat. Villa yang ada di Wan Liu Villa berukuran sangat besar, dengan 3 lantai di atas tanah dan 1 lantai di bawah tanah, dengan luas yang dapat digunakan minimal 800 hingga 900 meter persegi. Karena luasnya yang cukup luas, setiap ruangan didesain memiliki mandiri di kamar mandi. Pasangan tua itu tinggal di kamar terbesar di lantai 3. An Chongqiu tinggal di sebelah mereka, dan Li Yalin untuk sementara tinggal di seberang An Chongqiu. Kembali ke kamar, Li Yalin mengabaikan sisanya dan mengirim pesan kepada Ye Chen untuk memberitahunya bahwa dia telah tiba di Wan Liu Villa. Saat ini, Ye Chen sedang berbaring di samping Xiao Churan, menunggu laporan Li Yalin. Xiao Churan di sampingnya sudah tertidur, dan ketika dia menerima kabar dari Li Yalin, dia merasa dipenuhi emosi. Kedatangan kakek dan neneknya bukanlah kunci dari apa yang benar-benar menyentuh hatinya. Yang benar-benar membuatnya tidak bisa tenang dalam waktu yang lama adalah kedatangan kakek dan neneknya, yang membuatnya tanpa sadar teringat kembali pada tahun itu dan hari di mana orang tuanya dibunuh. Sejak pesawat kakek dan neneknya lepas landas, yang terpikirkan Ye Chen hanyalah momen-momen ketika insiden itu terjadi. Saat orang tuanya mengalami kecelakaan, Ye Chen masih bersekolah. Cuaca saat itu sudah pertengahan hingga akhir Juni, dan liburan musim panas akan segera dimulai. Cuaca di Jinling hari itu sangat gerah, dan awan gelap menggantung di langit hampir sepanjang hari, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman, membuat depresi hingga sore hari, ketika terjadi guntur dan tiba-tiba hujan deras turun dari langit.
Hujan datang begitu deras hingga hanya butuh waktu 10 menit hingga seluruh taman bermain sekolah benar-benar tertutup air hujan. Ye Chen masih ingat guntur menderu-deru dan hujan terdengar deras. Bahkan banyak anak di kelas yang ketakutan, menggigil. Pada saat itu, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Tang Sihai, yang sudah basah kuyup dan wajahnya terkena hujan, bergegas masuk ke kelas terlepas dari halangan guru, mengambil Ye Chen di kursinya dan bergegas keluar ruang kelas. Ye Chen masih ingat bahwa di tengah hujan, ada lebih dari selusin orang parubaya berpakaian hitam. Wajah mereka tertutup hujan, dan pakaian mereka basah kuyup oleh hujan dan menempel di tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat malu. Yang lebih mengejutkan Ye Chen adalah bahwa di masing-masing lengan mereka, mereka menggendong seorang anak laki-laki yang usia, bentuk tubuh, dan pakaiannya sangat mirip dengan dirinya. Kemudian Tang Sihai memberi perintah, dan selusin orang dan selusin anak dengan cepat tiba di tempat aslinya. Tanah terbentang ke segala arah, dan dia dipeluk oleh Tang Sihai, berlari kencang di tengah hujan. Kemudian, Ye Chen dikirim ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Sebelum berangkat, ia memberitahu Ye Chen kabar bahwa orang tuanya telah dibunuh, dan menyuruh Ye Chen untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada siapapun dalam kehidupan ini. Ye Chen yang bodoh tidak punya waktu untuk merasa sedih, jadi Tang Sihai menghilang dari panti asuhan sejak hari itu. Ye Chen tinggal di panti asuhan sebagai yatim piatu selama 10 tahun penuh. Dalam beberapa tahun pertama dekade ini, dia menjalani kehidupan yang hampir terisolasi dari dunia luar. Saat itu mereka mengenyam pendidikan dasar di panti asuhan. Panti asuhan tidak pernah mengatur mereka untuk keluar, tidak ada tamasya musim semi, tidak ada pembersihan makam, tidak ada kunjungan, dan tidak ada pertunjukan. Anak-anak ini tinggal di panti asuhan setiap hari. Selain itu untuk belajar, mereka harus mengikuti para bibi di panti asuhan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sesuai kemampuannya. Bahkan anak-anak di panti asuhan pun seringkali membutuhkan bantuan dalam memelihara kebun sayur di panti asuhan. Saat itu, Ye Chen selalu berpikir bahwa panti asuhan pasti memiliki dana yang sedikit, dan sudah sangat jarang memastikan bahwa mereka dapat mengenyam pendidikan dan memiliki cukup makanan. Tapi baru setelah dia dan Gu Qiui saling mengenal lagi dan dia bertanya kepada Tang Sihai, dia mengetahui bahwa sebenarnya, semua ini telah diatur oleh Tang Sihai sejak lama. Alasan mengapa panti asuhan mengisolasi mereka hanyalah untuk lindungi dia. Tahun-tahun isolasi itulah yang membantunya menghindari semua orang mencarinya. Entah itu kerabat Ye Chen, teman orang tuanya, atau musuh yang menginginkan nyawa Ye Chen dan membasminya, mereka semua menetapkan target di luar Jinling setelah beberapa tahun pencarian tanpa hasil. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun dan begitu banyak orang mencari tanah di Jinling, Ye Chen masih berada di kota ini. Sekarang, 20 tahun kemudian, kakek nenek dan pamannya datang ke sini lagi, dan Ye Chen juga mengetahui melalui deskripsi Li Yalin dan Gu Qiui bahwa kakek neneknya tidak pernah menyerah mencarinya selama bertahun-tahun. Jadi di dalam hati Ye Chen jauh di lubuk hati, dia juga ingin mengenali neneknya dan keluarganya, setidaknya agar kedua orang tua itu tidak lagi khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas hidup dan mati mereka yang tidak diketahui. Namun, ketika dia mengira dinasti Qing masih menolak melepaskan kakek nenek dan keluarganya, dia hanya bisa menekan gagasan ini untuk sementara. Tapi kakek nenekku sudah tiba di sini, dan dilihat dari sikap mereka, mereka mungkin berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan hidup di bawah hidung mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Dalam hal ini, aku harus memastikan tidak untuk mengungkapkan diriku. Identitasnya tidak mudah didapat. Namun, meski diliputi emosi, dia tetap tidak mengubah keputusannya. Saya hanya bisa berharap kakek dan nenek saya yang begitu dekat tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan saya. Malam itu, Ye Chen terjaga sepanjang malam, tapi kakek neneknya, pamannya dan Li Yalin yang tinggal di Wanliu Villa semuanya tidur sangat nyenyak. Orang tua,
An Kishan, sudah lama menderita gangguan tidur, tidak bisa tidur nyenyak setidaknya selama 10 tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia hanya bisa tidur tidak lebih dari 5 jam sehari. Dalam kebanyakan kasus, dia akan berbaring di tempat tidur sekitar jam 10 malam, bola-balik sampai sekitar jam 12 pagi, sebelum dia hampir tidak bisa tertidur. Namun, dia tidak bisa tertidur lebih dari 1 jam, jadi dia pasti akan tertidur pada jam 1, bangun sebelum jam tersebut, lalu butuh 1 atau 2 jam untuk tertidur lagi. Gangguan tidur jangka panjang telah menyebabkan kondisi mentalnya menjadi tidak terlalu baik, yang juga memperburuk penyakit Alzheimer yang dideritanya pada tingkat lebih lanjut. Namun tadi malam, masalah yang berlangsung setidaknya lebih dari 10 tahun sepertinya telah teratasi setelah dia datang ke Aurus Hill. Setelah dia mandi tadi malam, dia tidur sampai subuh. Dia tidak bangun satu kali pun, juga tidak bermimpi. Sepertinya dia jarang tertidur lelap sepanjang malam. Istri saya di sebelah saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun wanita tua tersebut belum mengidap penyakit Alzheimer, namun seiring bertambahnya usia, sulit untuk memastikan kualitas tidurnya. Tapi tadi malam, seperti lelaki tua itu, dia tidur sampai jam 7 pagi, dan dia tidur sangat nyenyak. Karena saya tidur nyenyak, hal pertama yang saya rasakan saat membuka mata adalah rasa relaksasi yang kuat dan tak terlukiskan. Melihat lelaki tua itu terlihat sangat baik, dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Kishan, bagaimana istirahatmu tadi malam?" Seorang Kishan bersandar di samping tempat tidur, masih bergumam tak percaya. "Sepertinya aku belum tidur selama bertahun-tahun, aku tidur nyenyak sekali." Setelah itu, dia menambahkan, "Mungkin karena aku terlalu lelah dari perjalanan jauh kemarin, jadi aku tidur nyenyak." Kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi dan bergumam, "Seharusnya bukan hanya alasan ini, mungkin ada hubungannya dengan lingkungan di sini. Saya melihat dalam perjalanan ke sini kemarin, sepertinya di gunung, dan ada danau. Feng Jing seharusnya bagus, tapi sayang sekali itu bagus. Terlambat dan saya tidak bisa melihat dengan jelas, lingkungan yang bagus. Orang pasti akan merasa jauh lebih santai." Wanita tua itu mengangguk sedikit setuju, dan dia merasakan hal yang sama. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menatap An Kishan dengan ngeri dan berseru, "Kishan, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi kemarin?" Bersambung,